Hari ini kita akan membahas teori peluang. Jadi ini sebenarnya review karena menurut saya semua sudah pernah memperoleh ya di statistika. Jadi kita akan mengulang. Nah, jadi ini adalah tujuan perkuliahan kita. Jadi tujuan kita memahami istilah dan konsep-konsep dalam teori peluang dan statistika. Nah, jadi diharapkan setelah selesai kuliah ini kita bisa mengingat kembali. Pak Ferry, slide-nya belum bisa kita lihat, lupa dinyalakan. Iya, terima kasih. Oke, jadi slide-nya Pak Ferry. Ya, makasih. Jadi sesudah kita selesai kuliah ini diharapkan kalian bisa mengingat kembali beberapa istilah-istilah dan konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari di teori peluang dan statistika matematika, StatMat. Jadi antara lain kalian harus bisa mengingat apa yang disebut ruang sampel, kejadian, ubah acak dan sebagainya. Kemudian bisa mengetahui atau menentukan fungsi peluang dan fungsi distribusi baik ubah acak diskrit dan kontinu, kemudian bisa menghitung ekspektasi, kemudian memahami apa yang disebut dengan proses stokastik, dan terakhir mungkin ini sedikit baru bisa menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memahami beberapa sifat-sifat yang ada dalam teori peluang dan statistika. Nah, sekarang kita mulai dengan percobaan acak. Jadi apa yang disebut percobaan acak? Jadi yang disebut percobaan acak adalah percobaan yang hasilnya tidak dapat kita ketahui dengan pasti sebelum percobaan tersebut dilakukan. Jadi contohnya di sini saya berikan misalkan yang sederhana. Kalau saya melempar sebuah dadu, ketika kita sebelum kita melemparkan sebuah dadu, kita tidak mengetahui hasilnya itu seperti apa. Apakah keluar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan acak. Nah, kemudian himpunan yang berisi semua hasil percobaan yang mungkin kita peroleh disebut ruang sampel. Nah, himpunan bagian ruang sampel disebut kejadian. Jadi kita kembali ke contoh tadi. Nah, kalau kita mengundi sebuah dadu, maka itu disebut percobaan acak karena kita belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, tetapi kita bisa menentukan bahwa hasil percobaan itu semua hasil percobaan yang mungkin apa saja. Nah, jadi hasil percobaan yang mungkin itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka yang disebut ruang sampel adalah himpunan yang berisikan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, anggota ruang sampel ini nanti disebut titik sampel. Nah, kemudian himpunan bagian dari titik sampel, himpunan bagian dari ruang sampel sebutnya kejadian. Jadi kalau kita misalkan ingin mengamati berapa peluang munculnya mata dadu berupa bilangan ganjil, berarti kejadiannya adalah apa? Himpunan yang beranggotakan 1, 3, dan 5. Ingin mengamati berapa peluang munculnya mata dadu berupa bilangan 5, maka kita peroleh kejadiannya 2, 3, dan 5. Ya. Nah, sekarang kita mencoba memahami apa yang disebut peluang. Jadi misalkan kita mengundi dadu tersebut, melempar dadu tersebut 10 kali, dan saya peroleh hasil seperti ini. Nah, yang kita sudah tahu frekuensi relatifnya seperti ini. Jadi angka 1 muncul 4 kali, berarti frekuensi relatifnya 4/10. Angka 2 muncul 3 kali, berarti frekuensi relatifnya 3/10, dan seterusnya. Nah, kalau percobaan tersebut kita ulang sebanyak 100 kali, misalkan saya peroleh hasil seperti ini frekuensi relatifnya. Kemudian saya ulangi 1000 kali, lalu terus 100.000 kali. Nah, apa yang kita lihat, gejala apa yang kita lihat? Nah, kalau kita lihat, maka frekuensi relatifnya, jika diambil N yang cukup besar, maka frekuensi relatif munculnya angka 1, 2, 3, ataupun 6, sama untuk percobaan acak seperti ini, yaitu berapa? 1/6. Ya, jadi jika N-nya menuju hingga, jadi kita melakukan percobaannya banyak sekali, N yang cukup besar, maka frekuensi relatifnya akan konvergen ke 1/6. Maka kita katakan bahwa peluang munculnya mata dadu bernilai
omega I adalah PI. PI-nya itu sama kita definisikan sebagai limit dari frekuensi relatif munculnya mata dadu bernilai omega I. Nah, jadi ini sifat peluang suatu kejadian. Jadi kalau kita punya peluang suatu kejadian, nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih besar dari 1. Kemudian sigma dari peluang tersebut, jika kita hitung sigmanya untuk semua nilai yang berada pada ruang sampel tersebut ya, maka nilai sigma dari peluang tersebut harus sama dengan 1. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat peluang. Nah, jadi mungkin bisa dibaca nanti di modulnya lebih lengkap karena di sini waktunya tidak akan cukup. Jadi ini ada beberapa sifat-sifat peluang. Halo Bu? Halo? Iya Pak. Cukup jelas Bu? Cukup jelas. Oke, ya. Jadi mungkin ini akan saya skip, kalian bisa membaca di modul, di situ diberikan beberapa penjelasan dan contoh-contoh. Nah, kemudian saya akan masuk ke peluang bersyarat. Jadi di sini saya berikan contoh, misalkan ada dua orang bermain, ya, mengundi dua buah mata dadu. Jadi satu anak matanya ditutup ceritanya. Kemudian dia mengundi dua buah mata dadu, dua buah dadu. Kemudian anak tersebut ditanya, berapakah peluang jumlah mata dadu tersebut sama dengan 6. Kemudian temannya sudah memberitahu bahwa mata dadu yang pertama itu bernilai sama dengan 4. Jadi di sini yang ditanyakan, berapa peluang mata dadu bernilai sama dengan 6 jika diketahui dadu pertama bernilai sama dengan 4. Nah, pertanyaan tersebut disebut berkaitan dengan peluang bersyarat. Jadi di sini kalau saya katakan A-nya kejadian, jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 dan B-nya jumlah mata dadu yang pertama bernilai 4, maka yang ditanyakan adalah peluang bersyarat, peluang A, berapakah peluang kejadian A jika kejadian B sudah pasti terjadi. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang bersyarat? Mungkin intuisinya lebih mudah kita lihat seperti ini. Jadi ketika saya melihat berapakah peluang A bersyarat B, nah, seolah-olah kita hanya memperhatikan apa? Peluang A bersyarat B. Kejadian B sudah pasti terjadi. Jadi seolah-olah B-nya itu menjadi ruang sampel yang baru. Betul tidak? Ya. Jadi B-nya menjadi ruang sampel yang baru. Sehingga peluang kejadian A bersyarat B sama saja dengan mencari peluang A iris B. Kalau relatif terhadap peluang B. Ya. Jadi peluang A bersyarat B saya bisa hitung, ya ini ada kesalahan. Harusnya apa? Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Ya, ini salah ketik. Harusnya peluang A iris B bagi peluang B. Nah, jadi untuk kejadian yang tadi, untuk percobaan acak yang tadi, A-nya kejadian jumlah mata dadu, kedua mata dadu sama dengan 6. Jadi A-nya itu himpunan yang berisikan yang beranggotakan ini ya, pasangan bilangan 1, 5, 2,4 dan seterusnya. B-nya kejadiannya mata dadu yang pertama bernilai 4. Jadi B-nya himpunan yang anggotanya 4,1, 4,2 sampai dengan 4,6. Nah, jadi A iris B-nya ini ada kesalahan ya. Harusnya apa? Peluang A iris B seharusnya 4,2. Betul. Betul ya? Harusnya 4,2. Jadi peluang saya peroleh apa saja? Peluang B-nya berapa? 6/36. Betul. Peluang A iris B-nya 6. Tadi kan salah ya. Peluang A iris B bukan 3, tapi himpunan yang berisikan berapa? 4,2. 4,2 berarti berapa harusnya? 1/36. Ya, 1/36. 1/36. Jadi harusnya berapa ini jawabannya?
peluang A bersyarat B harusnya apa? Peluang A iris B dibagi peluang B harusnya berapa ini? Peluang A iris B-nya harusnya 1/6 dibagi 6/6. Jadi berapa? 1/6. Ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Nah, dari situ kita bisa definisikan kejadian yang saling bebas atau independen. Nah, jadi dua buah kejadian disebut saling bebas jika apa? Jika terjadinya kejadian A tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian B dan sebaliknya ya. Jadi kejadian tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau kejadian tidak saling mempengaruhi maka peluang A bersyarat B-nya sama dengan PB. Betul tidak? Kan peluang munculnya kejadian A tidak dipengaruhi oleh peluang munculnya kejadian B. Berarti peluang A bersyarat B sama dengan PB. Betul logikanya? Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Betul nggak? Betul nggak? Kan peluang munculnya kejadian A tidak dipengaruhi oleh muncul tidaknya kejadian B. Berarti peluang A bersyarat B sama dengan PA. Betul? Nah, maka kalau tadi kan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi PB ya. Akibatnya apa? Peluang A bersyarat B-nya kan sama dengan PA. Ya. Jadi saya punya PA sama dengan peluang A iris B dibagi PB. Jadi PA iris B-nya sama dengan PA kali PB. Nah, maka kita punya sifat apa? Kalau dua buah kejadian saling bebas, maka peluang A iris B-nya sama dengan PA kali peluang A kali peluang B. Ya. Jadi sifat itu kita peroleh dari logika tadi. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke perubahan acak. Jadi seringkali kita punya ruang sampel yang tidak berupa himpunan bilangan. Ya. Contohnya apa? Misalkan saya mengundi dua buah mata uang. Mengundi dua buah mata uang, maka ruang sampelnya nanti muncul apa? HT ya, head, tail, head, tail, dan ya, jadi ada 4, tapi itu bukan himpunan bilangan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh ruang sampel yang baru yang berupa bilangan? Nah, caranya apa? Saya mendefinisikan apa yang disebut dengan perubahan acak atau random variable. Nah, jadi sebenarnya perubahan acak itu apa? Perubahan acak itu didefinisikan sebagai fungsi real. Fungsi real yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel dengan satu bilangan real. Ya, jadi saya petakan ruang sampel tersebut ke bilangan real. Nah, contohnya ini dua mata uang di secara acak, ruang sampelnya kan ini HH, HT, TH, dan TT. Nah, jika pembacanya saya definisikan sebagai jumlah head yang muncul, maka saya punya fungsi seperti ini kan ya. TT dipetakan ke 0 karena jumlah headnya sama dengan 0. TH dipetakan ke 1 karena jumlah headnya sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, maka saya peroleh ruang sampel yang baru, yaitu tidak lain daripada apa? Length atau ruang dari X, ya, yaitu himpunan bilangan yang beranggotakan 0, 1, dan 2. Ya, himpunan tersebut himpunan bagian dari bilangan itu kan? Ya. Jadi saya punya seolah-olah punya ruang sampel yang baru yang berupa himpunan bagian dari bilangan real. Nah, kemudian nanti saya bedakan antara perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Ya. Jika range atau ruang dari X tersebut berupa himpunan yang berhingga atau tak berhingga dan terhitung, maka jadi saya bedakan jadi perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Perubahan acak kalau range atau Pak. ruang dari X. Nah, kalau range atau ruang dari X berupa himpunan yang berhingga atau tak berhingga tetapi terhitung, maka perubahan acak yang saya definisikan tadi disebut perubahan acak diskrit. Nah, kalau range atau ruang dari perubahan acak X tadi berupa himpunan tak berhingga dan tak terhitung, maka disebut perubahan acak kontinu. Nah, jadi contoh perubahan acak kontinu itu kalau range atau ruangnya misalkan berupa selang ya, selang
ya silang buka 01 dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan apa yang disebut fungsi massa peluang dan fungsi distribusi untuk pembacak diskrit. Jadi fungsi peluang atau fungsi massa peluang untuk pembacak diskrit tadi adalah fungsi yang memenuhi sifat seperti ini. Jadi apa? Nilainya pasti lebih kecil sama dengan 1. Ya. Sebenarnya kita harusnya mulai dari yang ketiga ya. Jadi fungsi massa peluang dari pembacak diskrit itu didefinisikan apa? Didefinisikan sebagai peluang Px itu didefinisikan sebagai peluang di titik X besar sama dengan X. Jadi peluang di satu titik ya, di satu titik yang di titik X ya, didefinisikan sebagai fungsi massa peluang. Tapi fungsi massa peluang tersebut harus memenuhi sifat apa? Nilainya harus lebih kecil sama dengan 1 dan jelas harus lebih besar sama dengan 0 ya. Itu tidak. Nah, sigma-nya harus sama dengan 1 sesuai dengan sifat peluang yang tadi kita sudah bahas. Nah, dari situ ya, jadi kalau kita membayangkan fungsi massa peluang mungkin kita analogkan dengan frekuensi relatif ya. Nah, sekarang saya definisikan apa yang disebut fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi ini analog mungkin dengan apa? Fungsi frekuensi kumulatif yang kita pelajari waktu di SMA ya. Frekuensi kumulatif. Nah, jadi saya definisikan fungsi distribusi F besar X itu sebagai apa? Peluang X lebih kecil sama dengan X. Nah, kalau pembacak tersebut pembacak diskrit, maka fungsi distribusinya bisa kita hitung menggunakan sigma. Sigma PT, P-nya itu apa? Fungsi massa peluang ya, PMF dari X tadi kita jumlahkan pada daerah mana? Untuk semua nilai T yang lebih kecil sama dengan X. Nah, ada beberapa sifat fungsi distribusi, yaitu apa? Ya, kita bisa periksa. Jadi apa nih? Sifat yang pertama, nilai fungsi distribusi itu pasti lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 1. Jadi tidak mungkin lebih kecil dari 0 dan tidak mungkin negatif ya. Tidak bisa juga lebih besar dari 1. Kemudian fungsi tidak turun. Jadi bagaimana nih? Selalu naik atau sama ya, atau datar ya. Jadi tidak mungkin turun ya. Kemudian harus kontinu untuk pembacak diskrit, fungsi distribusinya berupa fungsi tangga dan kontinu kanan. Nanti kita bisa lihat di contoh. Kemudian loncatan fungsi di X di titik X tadi sama saja dengan nilai dari apa? PMF-nya ya, fungsi massa peluangnya. Nanti pakai contoh lebih mudah terlihat. Nah ini. Ya, ini mungkin agak membingungkan. Jadi sebenarnya ini mengatakan apa? Kalau X-nya menuju minta hingga, maka nilai fungsi distribusinya sama dengan apa? Lebih kecil dari minimum dari apa nih? Range dari pembacak. Ya mungkin pakai contoh lebih gampang. Jadi sebenarnya limit kirinya 0 kan ya? Limit X menuju tak hingga berapa? 0. Tapi kalau X-nya menuju tak hingga, maka nilai fungsi distribusinya mendekati ya 1. Gitu ya. Nah, jadi bisa supaya mudah kita lihat contoh saja. Jadi misalkan ini. Kalau ada 3 mata uang yang saya undi, saya lempar bersama-sama, uang sampelnya begini. Ada berapa? Berapa buah kalau 3 mata uang? 8. Betul nggak? Anggotanya ada 8. Nah, kalau saya definisikan pembacaknya jumlah head yang muncul, berarti saya bisa membuat pemetaan seperti ini, betul tidak? T ke 0, karena jumlah headnya 0. THT sama dipetakan ke 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi dari situ saya bisa peroleh apa? Oh, A-nya harusnya himpunan ya. A-nya range dari pembacak X adalah apa? Himpunan. Ini harusnya ada tanda himpunan ya. Himpunannya anggotanya berapa? 0, 1, 2, dan 3. Nah, peluang X sama dengan 0 berapa? 1/8 ya. Peluang X sama dengan 1, 3/8.
dan seterusnya. Nah, dari situ saya bisa definisikan apa yang disebut fungsi massa peluang PMF. Jadi kalau begitu nanti saya punya apa? Peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/8. Jadi P kecil 0 sama dengan 1/8. Itu PMF-nya kan ya. P kecil 1 sama dengan 3/8. Jadi saya punya seperti ini, ya kan? Kemudian saya cari fungsi distribusi kumulatifnya. Bisa cari CDF-nya, kumulatif distribution function-nya. Kalau X-nya lebih kecil dari tadi apa? PDF-nya definisikan seperti apa? Peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil ya. Kita bisa hitung pakai sigma. Nah, sekarang saya kalau begitu, kalau saya punya PMF-nya seperti ini, maka fungsi distribusi kumulatifnya bisa saya peroleh seperti ini, betul tidak? Kalau X lebih kecil dari 0, berarti 0 saja kan ya? Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil dari 1, dapatnya berapa? Sigma dari 1/8 ini ya, 1/8 saja. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2, berarti 4/8-nya dapat dari mana? Sigma, di sigma, jadi 1/8 tambah 3/8, betul. Nah, kalau lebih besar sama 2, lebih kecil dari 3, saya jumlah 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8, 7/8 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, tadi kan minimum dari range kan ya. Nilainya berapa nilai fungsi distribusinya? 0. Kalau lebih besar dari maksimum range-nya, maka nilai fungsi distribusinya sama dengan 1. Jadi ini sama saja kalau limit kirinya. Limit X menuju min tahingganya 0, limit X menuju plus tahingganya 1. Betul? Nanti saya bisa buat grafiknya seperti ini ya. Nah, grafik fungsi distribusi berupa fungsi tangga kan. Fungsi distribusi dari pembaca diskrit berupa fungsi tangga, betul tidak? Nah, di loncatan tersebut saya bisa tentukan PMF, betul tidak? Nah, coba kita lihat nih. Kalau di X sama dengan 0, loncatnya berapa banyak? Di 0 ini kan ada loncatan kan ya, dari sini ke sini ya. Nah, loncatannya itu dari 0 loncat ke 1/8, ya kan? Jadi PMF-nya nilainya apa? 1/8. Nah, di sini loncatnya berapa? Di X sama dengan 1. 1/8 loncat ke 3/8. Berarti PMF-nya berapa? 3/8 di X sama dengan 1. Jadi itu yang dimaksud dengan pernyataan yang sebelumnya ya. Nah, jadi besar loncatan, ini yang dimaksud tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi peluang dan fungsi distribusi. Nah, untuk pembaca kontinu. Nah, untuk pembaca kontinu saya namakan fungsi padat peluang, probability density function. Biasanya disingkat apa? PDF ya di buku-buku. Nah, PDF tersebut memenuhi sifat seperti ini. Ada perbedaan dengan pembacak diskrit ya. Kalau di pembacak diskrit, fungsi peluangnya disebut fungsi massa peluang, menyatakan apa? Peluang di satu titik. Nah, kalau di pembacak kontinu tidak menyatakan peluang di satu titik, betul tidak? Ya. Jadi menyatakan kepadatan peluang pada satu interval. Nah, jadi seperti ini. Peluang X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, hitungnya pakai integral ya kalau kontinu. Kemudian apa lagi? Kalau tadi sigma dari PMF harus sama dengan 1. Kalau di sini integral dari PDF harus sama dengan 1. Kemudian nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau PMF di pembacak diskrit fungsi massa peluang, maka nilai PX-nya itu pasti lebih kecil sama dengan 1, betul tidak? Tidak mungkin lebih besar dari 1. Kalau untuk pembaca kontinu, apakah pasti nilai PDF-nya itu lebih kecil sama dengan 1? Belum tentu. Kalau di fungsi kontinu bisa lebih besar dari 1. Ya. Jadi dibedakan. Jadi untuk fungsi kontinu PDF itu tidak menyatakan peluang. Sorry. Ya, maaf, Ya. putus. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan, Pak. 5 menit
Nah, bagaimana kita mencari fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi, biasa disingkat fungsi distribusi, definisinya sama. Jadi fungsi fx, f besar x sama dengan peluang x lebih kecil sama dengan x. Tapi kita menghitungnya tidak pakai sigma, tapi menggunakan integral. Ya. Nah, kalau tadi apa hubungan fungsi distribusi dengan PMF? Saya bisa lihat di loncatnya berapa. Misalkan di X sama dengan 0, loncatnya 3/8. Berarti PDF-nya 3/8. Di X sama dengan 1, loncatnya 3/8. Berarti di X sama dengan 1, PMF-nya 3/8. Nah, kalau di fungsi kontinu tidak seperti itu. Hubungannya apa? Fungsi peluang atau PDF di sini dengan fungsi distribusi. Kita bisa mencari fungsi padat peluang PDF dari fungsi distribusi dengan cara bagaimana? Turunannya ya. Turunan dari fungsi distribusi. Jadi PDF itu diperoleh dari turunan fungsi distribusi. Nah, ini sifat fungsi distribusi kumulatif sebenarnya sama sifatnya dengan yang tadi. Nah, kalau fungsi distribusi pasti ya ini kurang ya. Harusnya lebih besar sama 0, lebih kecil sama dengan pakai sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan 1 ya. Kemudian fungsi tidak naik atau tidak turun. Nah, f besar x nya merupakan fungsi kontinu. Kalau tadi contohnya ini, kalau tadi bukan kontinu tapi ada apa? Kontinu kanan ya, kalau discrete ya, betul? Ini harus kontinu kanan. Tapi kalau fungsi distribusi dia pasti fungsi distribusinya fungsi yang kontinu. Jadi ada juga buku yang mendefinisikan fungsi distribusi Pubacak kontinu itu Pubacak yang fungsi distribusinya berupa fungsi kontinu. Kemudian limit x menuju min tahingganya sama dengan 0 dan limit x menuju plus tahingganya sama dengan 1. Jadi sama kan pengertiannya. Nah, ini contoh, saya berikan contoh. Jadi dia misalkan ini apa? Aduh, sorry, salah lagi. Ya, ini banyak kesalahan. Sorry. Harusnya apa? X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2 ya. Fx sama dengan setengah kalau x-nya lebih besar 0, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kalau x-nya lebih kecil dari 0, fungsi distribusinya 0, betul. Kalau lebih besar sama 0, lebih kecil dari 2, berarti saya ambil apa? Integral dari 0 sampai x ya. Tapi x-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2. Berarti integral setengah dt, betul nggak? Dari 0 sampai x sama dengan x per 2. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 2, berarti sama dengan 1 ya. Diperoleh dari mana nih? Jadi integral 0 sampai, ya harusnya kalau x lebih besar sama dengan 2 itu kan, misalkan x-nya 3, berarti integral min tahingga sampai 0, tambah 0 sampai 2, tambah 2 sampai tahingga. Nah, dari 0 sampai 2-nya kan 0. Betul nggak? 0 sampai lebih kecil dari 0-nya kan 0 kan ya fungsi PDF-nya. Berarti 0 kan ya. Kalau diintegralkan dari 0 sampai 2, nilainya sama dengan 1. 1, betul nggak? Betul tidak? Jadi harusnya apa? Integral min tahingga sampai 0 dari fungsinya apa? 0 dt. Ya kan? Tambah integral 0 sampai 2 dari fungsinya setengah dt. Itu kan 1 sama dengan 1 kan. Yang terakhir apa? Integral 2 sampai tahingga. PDF-nya berapa? 0 kan? Betul nggak? 0. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya, betul? Jadi saya punya fungsi distribusinya seperti ini ya. Betul? Nah, ini gambar fungsi PDF-nya kan. Yang ini gambar fungsi distribusinya. Kita lihat fungsi distribusinya berupa fungsi yang kontinu, bukan fungsi tangga ya. Kalau disebutkan fungsi tangga kan fungsi distribusinya, betul? Ya. Kemudian ekspektasi. Ya, jadi kita yang sering kita pakai apa ekspektasi? Misalkan apa? Cari min ya. Min, variasi, standar deviasi ya. Jadi bagaimana saya mendefinisikan ekspektasi? Ekspektasi dari UX itu sama dengan apa? Sigma UX kali PX ya. Kalau kontinu,
Berarti ekspektasinya dihitung dari mana? Integral min sehingga sampai sehingga ux kali fx dx. Ada beberapa ekspektasi khusus yang sering kita pakai. Jadi apa? Kalau ux-nya x pangkat k, maka nilai ekspektasinya disebut law moment ya, law moment ke k. Kalau ux-nya x dikurang ekspektasi x dalam kurung pangkat k, maka disebut central moment. Nah, kalau ux-nya sama dengan x disebutnya min. Jadi kalau min itu sebenarnya apa? Law moment ke berapa? Law moment atau central moment? Law moment ke 1. So, law moment ke 1. Kemudian variansi didefinisikan seperti ini ya. Variansi itu sama saja dengan apa? Central moment kedua. Nah, ini sering dipakai nanti ya. Variansi, standar deviasi yang sering dipakai. Jadi simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviation ini didefinisikan sebagai akar dari variansi. Nilai variansi pasti positif kan ya? Nah, jadi bisa ditunjukkan kalau variasi itu bisa dihitung dengan cara seperti ini kan ya? Variasi x sama dengan ekspektasi x kuadrat kurang ekspektasi x dalam kurung kuadrat. Nah, ini ada beberapa sifat yang sering kita pakai. Ekspektasi A sama dengan A, betul? Kalau saya punya data yang nilainya sama semua, ya kan? Contohnya kalau yang ambil yang diskrit yang mudah. Kalau saya punya data yang nilainya sama semua, berarti rata-ratanya kan sama dengan nilai tersebut kan? Jadi ekspektasi A sama dengan A. Kemudian ekspektasi A kali X. A-nya bisa keluar, betul? Ya. Sebenarnya pakai definisi juga bisa ya. Di sigma atau integral kan konstanta boleh keluar kan ya. Nah, jadi saya punya seperti ini. Ekspektasi X tambah Y sama ekspektasi X tambah ekspektasi Y. Atau dalam bentuk umum seperti ini ya. Ini sesuai dengan sifat apa? Saya mendefinisikannya tadi kan. Kalau diskrit pakai sigma, kalau kontinu pakai integral. Jadi kan bisa keluar kan konstantanya kan. Koefisien ini bisa keluar dari sigma dan integral. Jadi saya punya sifat seperti ini ya. Nah, kemudian apa nih? Variansi dari A sama dengan 0, betul? Ya, jadi seolah-olah ini gimana membayangkannya? Saya punya data yang nilai titik datanya sama semua. Berarti apakah berfluktuasi tidak data tersebut? Tidak kan? Tidak ada fluktuasinya kan ya? Berarti variansinya atau standar deviasinya juga nilainya 0, itu tidak? 0, itu tidak. Nah, kemudian variansi A X sama dengan A kuadrat kali variansi X. Ya, ini sebenarnya bisa lihat dari mana nih? Dari sifat, dari definisi bisa kita tunjukkan ya. Atau bisa juga kita bayangkan saya punya data, tiap titik data saya kalikan A. Berarti kan makin menyebar kan ya? Betul tidak? Makin menyebar datanya. Nah, ini contoh bagaimana menghitung ekspektasi. Jadi kalau misalkan saya punya Pubacak X yang masa peluangnya seperti ini. Fungsi masa peluangnya Px sama dengan P pangkat X kali 1 min P kali 1 min X. Ini dibedakan ya. Px yang di depan menyatakan apa? Yang ini. PMF ya. Menyatakan PMF. Tapi P yang di sini parameter. Ini sebenarnya PMF dari apa? Ada yang ingat tidak? Bernoulli, betul nggak? Bernoulli yang peluang suksesnya sama dengan P, ya, peluang suksesnya sama dengan P, ya kan? Jadi sukses nilainya 1, biasa gitu ya didefinisikannya ya. Gagal nilainya X-nya sama dengan 0, peluang sukses sama dengan P, peluang gagal 1 min P, biasanya begitu. Maka minnya bisa dihitung dari mana? Ekspektasi dari X, betul nggak gini? 0 kali 1 min P. Bisa dihitung dari mana nih? Ya, karena X-nya 0 berarti PMF-nya berapa? P pangkat 0 kali 1 min P pangkat 1 min 0. Berarti 1 min P kan ya? Jadi 0 kali 1 min P. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti X-nya 1 kan? Peluangnya berapa? Kalau X-nya 1 kan P pangkat 1 kali 1 min P pangkat 0. P kan ya? Maka min-nya sama dengan P.
Kalau cari ekspektasi X kuadrat, ya tinggal dikuadratkan saja X-nya kan ya. 0 kuadrat, nah peluangnya berapa kalau X sama dengan 0? Jadi X kuadrat, Slide-nya, 0 kuadrat. maaf Pak, slide-nya. Ya, makasih. Ya, 0 kuadrat, jadi X kuadrat kali 1 min P, kan peluang X sama dengan 0 kan 1 min P. X kuadratnya berarti 1 kuadrat, peluangnya kan peluang X sama dengan 1 kan P ya, tadi ya. Jadi saya punya ini, P. Nah dari situ saya bisa cari variansinya ya. Kemudian, saya mau hitung ini. Kalau variansi dari X-nya sudah peroleh, min-nya sudah saya peroleh, maka bisa tidak saya hitung ekspektasi 2X plus 1. Jadi sebenarnya saya bisa pakai definisi kan ya. Gimana tadi? Ekspektasi 2X tambah 1. Kalau pakai definisi kan berarti sigma 2X tambah 1. Ya kan? Kali PX kan ya. Sigmanya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Tapi cara lain menggunakan sifat yang punya apa? Ekspektasi 2X tambah 1. Berarti kan ya, 2-nya bisa keluar. Ekspektasi dari satunya kan 1 ya. Ekspektasi A sama dengan A. Betul nggak? Tadi kan gini. Ekspektasi A sama dengan A. Ekspektasi AX sama dengan A kali ekspektasi X. Betul? Nah, jadi saya pakai sifat tadi. Saya perlu ini. Hasilnya sama saja ya. Kalau saya pakai definisi. Kemudian dengan variansi juga. Variansi 2X tambah 1 bagaimana? Ya, saya bisa pakai definisi. Tadi definisi variansi. Tapi cara lain saya manfaatkan sifat yang sudah saya punya. Berarti kan variansi 2X, berarti kan koefisiennya kan keluar jadi kuadrat kan ya. Variansi 2 kuadrat kali variansi X tambah variansi 1. Variansi 1 berapa? 0, karena variansi dari konstanta kan 0 kan ya. Variansi AX sama dengan A kuadrat kali variansi X. Betul? Nah, jadi saya punya seperti ini, betul tidak? Ya. Nah, di sini untuk Pubaca kontinu saya ambil distribusi uniform ya pada interval A sampai B. Nah, kalau distribusi uniform X-nya berdistribusi uniform, ini kurang tanda ya, X berdistribusi uniform pada interval A, B, maka fungsi padat peluangnya saya punya apa? Fx sama dengan 1 per B min A. Saya definisikan seperti ini. Nah, kalau saya sudah punya PDF-nya seperti ini, maka minnya ekspektasi dari X saya bisa cari kan ya. Integral X fx dx dari A sampai B. Nah, ekspektasi X kuadratnya berapa? Tinggal integral A sampai B X kuadrat kali fx dx ya. Nanti kita hitung. Kalau ekspektasi X dan ekspektasi X kuadratnya sudah saya punya, berarti saya bisa cari variansinya. Nah, ini ada beberapa contoh. Mungkin break dulu ya. Atau break dulu gitu, Bu. Iya, seharusnya break sih Pak, dari tadi harusnya. Ya, kita break dulu. Ya, 5 menit. Oke. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Ya. Oke.